Sebagai seorang dosen hukum, saya sering mendengar pertanyaan tentang hukum yang tidak adil. Bahkan baru-baru ini kita sering menyaksikan bagaimana hukum yang dijadikan alat penguasa untuk menekan lawan politik atau bahkan untuk membungkam rakyatnya sendiri. Nah, bukan hanya penguasa, tetapi penegak hukum juga sering terjerembab pada bias kognitif dalam mengambil keputusan. Bias kognitif dalam mengambil keputusan ini dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, untuk itulah saya menulis buku Psikologi Hukum. Nah, di dalam bab pendahuluan, saya menulis titik temu antara psikologi di satu sisi dan hukum di sisi yang lain. Nah, di dalam tulisan tersebut, saya menjelaskan bagaimana psikologi itu dapat membantu memahami bias kognitif dalam sistem hukum. Misalnya bagaimana penegak hukum itu menerapkan asas praduga tak bersalah alih-alih sebuah praduga atau bias kognitif dalam pengambilan keputusan maupun penegakan hukum. Bias kognitif adalah sesuatu yang wajar, bahkan termasuk dalam sistem hukum kita. Namun dengan memahami bagaimana bias kognitif bekerja di dalam perilaku dan pikiran kita, kita dapat berupaya untuk mengidentifikasi atau mengenali dan mengatasi bias tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, di mana titik temu antara psikologi dan hukum? Nah, psikologi mempelajari perilaku manusia sebagaimana adanya. Nah, termasuk misalnya praduga atau apa yang kemudian kita sebut sebagai bias kognitif yang merupakan jalan pintas mental. Jadi, bias kognitif itu merupakan jalan pintas secara mental. Kita ingin buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan ketika kita berpikir. Nah, Daniel Kahneman dalam bukunya yang berjudul Thinking Fast and Slow menjelaskan tentang dua metode atau dua sistem berpikir kita. Sistem berpikir yang pertama adalah sistem berpikir yang refleks, buru-buru, dan menggunakan intuisi. Sementara sistem berpikir kedua adalah sistem berpikir yang refleksif atau penuh pertimbangan dan menggunakan rasio atau akal. Nah, bias kognitif ini atau praduga atau jalan pintas mental adalah kecenderungan kita untuk menggunakan sistem berpikir satu atau ketika kita buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam buku ini saya menjelaskan banyak sekali bias kognitif yang dapat berpotensi melemahkan penegakan hukum kita, baik itu digunakan oleh penguasa maupun penegak hukum atau bahkan di dalam masyarakat biasa. Di sisi lain, hukum mempelajari tentang perilaku manusia sebagaimana mestinya, yang mana dalam salah satu asas hukum berbunyi bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan. Ini menjadi diametral dengan praduga tadi atau bias kognitif tadi, karena dalam hukum ternyata ada asas yang berbunyi praduga tak bersalah. Nah, apa yang kemudian terjadi jika praduga, bias kognitif atau sistem berpikir satu ini lebih dominan dalam upaya penegakan hukum, baik oleh penguasa maupun oleh penegak hukum itu sendiri? Maka yang terjadi adalah disfungsi hukum, yaitu kondisi di mana hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, disfungsi atau terjadi penyakit hukum. Begitupun sebaliknya, ketika praduga, bias kognitif atau sistem berpikir satu itu dapat kita reduksi dalam upaya penegakan hukum, maka yang terjadi adalah hukum yang fungsional atau suatu kondisi di mana hukum berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam masyarakat.